Apakah sudah? Sudah. Sudah, oke. Perhatikan. Determinan matriks dan inverse matriks. Pembahasan kita pada siang hari ini. Determinan matriks berordo 2 kali 2. Ingat, ordonya 2 kali 2 ya. Nah, ini. Perhatikan. Jika matriks A sama dengan A, B, C, D. Jadi elemen-elemennya adalah A, B, C, D. Maka determinan dari determinan dari matriks A adalah, perhatikan, penulisan determinan itu seperti ini. Nih, det A, yaitu sama dengan nilai mutlak dari A. Atau garis 2 ya, garis tegak 2 di samping kanan kiri, depan belakang. Ya. Nah, sama dengan A, B, C, D. Yang tadinya kurung menjadi tanda garis tegak saja. Nah, artinya, ini ya, perhatikan. A kali D ke bawah. Nah, A kali D. Tandanya positif. Ini kan positif nih depannya. Kemudian, dikurangi B kali C. Nah, silang ya, BC. Jadi, inilah menjadi det A itu adalah determinan A. Nih, A kali D dikurang B kali C. Itu namanya determinan. Mudah ya kalau determinan matriks berordo 2 kali 2 itu kan cuma ada 4 elemen. Jadi, kamu menentukannya lebih mudah. Nah, sekarang contoh. Diketahui matriks A anggotanya adalah 3, 2, min 1, 4. Kita tentukan determinan dari matriks A adalah, kita tulis di sini. Sehingga ditulis begini. Determinan A sama dengan, nah seperti ini ya, sama dengan 3, 2, kemudian min 1, 4. Jadi kalau garis tegak ini namanya determinan ya. Nah, sama dengan, berarti 3 kali 4. 3,4 dikurang, rumusnya kurang, itu 2 kali min 1. Sehingga hasilnya 12. Nah, ini 2 dikali min 1 kan min 2. Ada min lagi, jadi plus. Sehingga hasilnya menjadi 12 tambah 2, 14. Ini nilai dari determinan matriks A. Nih, ya. Yang elemennya adalah 3, 2, min 1, dan 4. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ini dulu determinan untuk matriks berordo 2 kali 2. Menurut kalian, paham nggak apa yang saya jelaskan? Paham, Pak. Oke, kita coba lagi. Contoh yang kedua, perhatikan. Jika diketahui matriks A, anggotanya atau elemennya itu 5, min 4, 6, min 3. Maka, nah ini kalau seperti ini kamu membacanya adalah determinan. Determinan. Ya. Determinan. Sehingga kamu bisa nulis begini aja. Ya, determinan A adalah, nah, kamu tulis 5, kemudian min 4, 6, kemudian min 3. Hasilnya adalah 5 dikali min 3 atau 5 titik min 3 kali ya, titik itu artinya kali, dikurang, rumusnya kurang ya kalau ke kiri, ini kan min 4 kali 6, jadi min 4 kali 6. Nah, sehingga hasilnya menjadi min 15. Nah, ini min ada min lagi, berarti plus 4 kali 6,
24. Nah, sehingga ini menjadi min 15 ditambah 24. Hitung, ya saya. Yes. Punya 5, kok punya. Pinjem 15, bayarnya 24. Masih berapa? Excel, pinjem 15.000 atau min 15.000. Kemudian bayar 24. Kita masih punya uang berapa? Excel? Boses? 9 bukan, Pak? Ya, 9. Ya, 9. Ngitungnya yang cepat dong. Kelas 11 SMA ngitungnya yang cepat ya, matematika. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini untuk determinan matriks berordo 2 kali 2? Ada? Silahkan kalau ingin bertanya. Jelita? Helen? Kalau nggak ada, kita lanjut ke matriks berordo 3 kali 3. Woi, mantap nih. Samgar? Samgar? Yes, Silahkan dibaca. Determinan. semuanya. Iya dong. Sampai ini aja tersebut ini. Yuk. Determinan matriks berordo 3 kali 3. Penentuan determinan matriks berordo 3 kali 3 yang akan kita bahas adalah penentuan determinan dengan aturan seharus. Selain aturan seharus, determinan matriks berordo 3 kali 3 dapat juga ditentukan dengan cara ekspansi penguraian. Kenapa hilang? Pak berisik, Pak. Nggak apa-apa. Secara baris atau kolom. Tapi kita belum membahasnya karena nanti ada topik khusus untuk membahas hal tersebut. Ya, oke. Makasih. Jadi, untuk determinan ini, kita akan gunakan namanya metode Sarus. Apa itu metode Sarus? Nah, jadi zaman dahulu itu ada seorang matematika namanya Sarus. Nah, dia menciptakan determinan matriks. Nah, maka disebut terkenal dengan metode Sarus. Nanti ada juga metode ekspansi atau penguraian, baris atau kolom. Tapi nanti ya tahap berikutnya. Untuk kali ini kita akan membahas dengan metode Sarus. Perhatikan. Nih. Perhatikan. Jika matriks A, anggotanya perhatikan. Saya bacakan nih. Supaya beda. Nah, saya ganti warna pulpen saya menjadi warna biru. Oke, yuk kita lihat. Jika A, matriks A itu anggotanya adalah elemennya ya, A, B, C, D, E, F, kemudian G, H, I. Maka determinan matriks A, ini determinan matriks A, ini ya, adalah, perhatikan. Pertama yang kamu lakukan adalah ganti tanda kurungnya menjadi garis tegak seperti ini. Ini garis tegak yang saya kasih panah ini. Nah, ini juga kanan kiri ya. Setelah itu, ya, sama dengan tulis lagi. Lalu di sebelah kanannya garis tegak ini tulis kolom 1 dan kolom 2. K1 dan K2 tulis lagi. Nih ya, ADG. Tulis lagi kan ADG. Lalu kolom 2, BEH. BEH, nih kolom kedua. Tulis, ini namanya metode Sarus. Gampang. Nah, setelah itu, perhatikan, setelah itu. Kamu kalikan dengan diagonal. Dengan prinsip diagonal. Ini lihat. Nih. A kali E kali I. Nah, ini ke kanan bawah, tandanya positif. Ke kanan bawah. Nih, pertama, A, I, E. A, E, dan I dikalikan. Positif ya, ini ya. Positif. Lalu, B,
B, F, dan G. Nah, ini B, F, G. Ini positif juga. Plus ya. Lalu, yang ketiga, ini C, D, dan H. Positif. Ini C, D, H. Nah, berikutnya kita mulai dari atas boleh, bawah juga boleh. Tetapi kalau saya ke kiri bawah. Nih. Nah, apa ini? C, E, G atau G, E, C. Sama aja. Ini negatif. Nih, min. Ingat, kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan positif. Ke kanan bawah berarti positif. Ke kiri bawah berarti negatif. Nih. Kemudian HFA ke sini. Nih ya, negatif. Nih. Lalu B, D, I. Negatif. Nih, min kan tandanya. Itu prinsip untuk determinan matriks berordo 3x3. Ini determinan matriks A berordo 3x3. Ya. Oke, sekarang kita coba untuk contoh. Perhatikan. Nih, jika matriks A anggotanya adalah 3, 2, 1, kemudian 1, 2, 4. Lalu yang baris terakhir 5, 3, 2. Maka determinan dari matriks A ini berapa? Nilainya determinan dari matriks A ini berapa? Gitu. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Perhatikan. Nah, ini lihat pembahasannya. Matriks A tadi berordo 3x3 kan? 3, 2, 1. 1, 2, 4. 5, 3, 2. Ini ya, ini soalnya. Nah, langkah kedua yang kamu lakukan adalah tulis lagi matriksnya, kemudian K1 dan K2 ditulis lagi. Dikirim ke Pak Pratik ya, K1, K2. Oke, tulis lagi ya. Kamu nggak usah ngarang. Dari mana, Pak? Dari ini K1, ini K1. Ini K2. Nih, lihat. 3, 1, 5. 2, 2, 3. Nah, baru kamu mulai. Lihat nih. Lihat ya. 3, 2, 2. 3 kali 2 kali 2. Nih. Kemudian 2 kali 4 kali 5. 2 kali 4 kali 5. Lalu 1 kali 1 kali 3. Plus ya, lihat. Karena ke kanan bawah. Plus. 3 kali 2 kali 2, 12. 2 kali 4 kali 5. 40. 1 kali 1 kali 3. Berarti 3. Nah, berikutnya. Nih. Ke kiri bawah. 1 kali 2 kali 5. Min. 5 kali 2 kali 1. Yaitu min 10. Nah, lalu 3 kali 4 kali 3. Nih. 3 kali 4 kali 3. 36. Negatif ya, ingat. Kemudian 2 kali, nih. 2 kali 1 kali 2. Nih, 2 kali 1 kali 2. Min 4. Sehingga hasilnya 12 tambah 40 tambah 3 dikurang 10 dikurang 36 dikurang 4. Hasilnya 55 kurang 50 hasilnya 5. Itu namanya determinan matriks berordo 3x3. Ya. Coba sampai di sini yang ingin bertanya silahkan. Silahkan yang ingin bertanya. Siapa boleh. Ada Celita, ada Nicia, ada Firna, ada Helen, ada Jennifer, Sandi. Kalau mau bertanya silakan. Yang K1 sama K2 dapat dari mana? K1 dan K2 itu dapatnya dari ini. Ini kan K1 nih. Tengah K2, pinggir K3. Jadi kamu wajib menulis
K1 ini di sebelah kanan. K2 ini di sebelah kanan. Nah, metode Sarus. Gitu. Kan tapi udah ada ini. Kenapa harus ditulis 2 kali? Supaya mengalihkannya lebih gampang, Jelita. Gini loh. Nanti kalau kamu nggak tulis ya, ini pertolongan aja sih sebenarnya. Pertolongan aja. Kalau kamu mengalihkan, misalnya gini. 2 kali 4 kali 5. 2 kali 4 kali 5. Kan susah. 5-nya di sini. Misalnya gini nih. Saya tulis yang, saya bersihkan dulu nih yang ini ya. Nah, misalnya nih. Nih, saya tulis ya. Misalnya nih contoh. 3 kali 2 kali 2. Ini udah. Kemudian kan 2 kali 4 kali 5. 2 kali 4. Nah, kalau seandainya nggak ada 5-nya di sini berarti kan limi dong. Ya kan? Nah, susah banget. Ya kan, gambarnya nggak bagus. Makanya kita gunakan K1 dan K2. Gitu. Oke, Jelita? Jelita? Ya. Yang lain? Boleh, silakan bertanya. Ini bagus nih pertanyaan Jelita. Pak, itu 50 dapat dari mana, Pak? 50 dapat dari mana? Ya, oke Mas. Lihat. Nih. Dari sini ya. 12 tambah 40 itu kan 52. Tambah 3, 55. Kemudian min 10, min 36, min 4. Min 10, kurang 36, kurang lagi 4. Berarti kan min 40. Berarti min 50. Min 10, min 40. Jadi min 50. Gitu, Boces. Oke? Oke, Boces? Iya, Pak, iya, Pak. Ya, semangat. Semangat. Yo, yang lain. Pokoknya gini loh. Kalau pelajaran matematika kamu tuh harus banyak nanya. Itu kok dari mana, itu dari mana gitu ya. Jangan diem aja. Jangan, aduh itu pusing ya, tanya mana. Pokoknya nanya aja. Gitu. Ya. Nanti kalau kamu nggak nanya, yang nanya saya nanti malah ya. Oke, sekarang kita lihat contoh kedua. Nih, saya kasih contoh sekali lagi sebelum kita masuk ke inverse matrix. Nih, perhatikan. Jika A matriks A ya, anggotanya atau elemennya 2 saling kari nih. Kemudian 0, kemudian 3, kemudian 5, min 1. Kok min 1? 5, 1, kemudian 2. Lalu 4, 3, 6. Maka determinan dari matriks A adalah, kita lihat pembahasannya di bawah. Nih, Jelita tadi nanya, Pak kenapa harus tulis kolom 1 dan kolom 2? Untuk menolong kita menjumlahkannya, mengalihkannya. Ya. Langkah pertama yang kamu lakukan adalah tulis matriksnya dengan tanda garis tegak ini. 2, 0, 3, kemudian 5, 1, 2, 4, 3, 6. Nah, lalu K1 dan K2. K itu kolom. K itu adalah kolom. Kolom itu yang tegak. Yang tegak. Ya. Nah, ini K1. Ini K2. Ini 2, 5, 4. Dari mana ini? Ini 2, 5, 4. Jangan ngarang angka sendiri, nggak boleh. Lalu K2 0, 1, 3. Oke, sudah ya, paham sampai sini? Berikutnya ya. Kalikan dengan posisi ke kanan bawah atau miring ke kanan bawah, diagonal ke kanan bawah. Arahnya ya, 2 kali 1 kali 6. Nih, 2 kali 1 kali 6, 12. 0 kali 2 kali 4. 0 kali 2 kali 0. 0 kali 2 kali 4 berarti 0. Oke, lanjut. 3 kali 5 kali 3. 3 kali 5 kali 3, 45. Ya. Nah, berikutnya posisi ke kiri bawah. Kiri bawah. Kiri bawah itu tandanya negatif. Nih, set. Ini ya.
3 kali 1 kali 4. 3 kali 1 kali 4. Min 12. Karena kurang ya. Kemudian 2 kali 2 kali 3. Nih. Negatif 12 juga. Lalu 0 kali 5 kali 6. 0. Sehingga hasil akhirnya adalah tambahkan yang positif. 12 tambah 45, 57. Dikurang 24. Hasilnya adalah 33. Paham nggak sampai sini? Saya harapkan kalian bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan. Ya? Gimana? Jennifer? Ada pertanyaan? Jen? Tidak, Pak. Tidak. Pak, mau tanya Pak, itu harus menyilang apa ya? Apa, Yes? Itu yang di kotak-kotak itu harus menyilang ya Pak? Ngalikannya? Iya. Iya, ngalikannya harus menyilang, Yes. Ngalikannya harus nyilang ke bawah. Jadi gini, arahnya itu ke kanan bawah. Jadi begini. Nah, ke kanan bawah positif. Ke kanan bawah positif. Ke kanan bawah. Arahnya ini loh, ke kanan bawah. Baru ke kiri bawah negatif. Ke kiri bawah negatif. Ke kiri bawah negatif. Gitu, Yes. Ya. Oke. Nih pokoknya ingat, kalau ke arahnya ke kiri bawah negatif tandanya. Kalau ke kanan bawah positif nih ya. Nih 2 kali 1 kali 6 positif. 0 kali 2 kali 4 positif. 3 kali 5 kali 3 positif juga. Ya, walaupun nanti ada elemen yang negatif, tapi tetap rumusnya positif. Hasilnya nanti tentukan nanti ya. Oke. Paham sampai sini? Paham? Halo? Sandi? Yosua? Ricky Aldo? Ya, gimana? Paham Pak. Paham ya? Nanti kalau saya kasih tugas 2 soal harus bisa ya. 2 soal saja. Pak. Ya, silakan. Berarti kan itu kan ada 6 ya Pak ya kalau nggak salah ya. Betul. Ada Nah. 6. Berarti 3-nya itu plus, 3-nya lagi min ya Pak ya. Betul. Pak 3 ke belakang min, 3 yang depan plus. 3 ke depan plus. Ya, benar, Yoses. Ya, Oh, jadi oke. kamu sudah memahami. Pokoknya kalau 3 kali 3 berarti ada 6 perkalian. 6 perkalian, 3 yang depan positif, 3 yang belakang negatif. Ya? Oke. Paham ya? Nah, determinan matriks ini akan berguna untuk mencari inverse yang sebentar lagi akan kita bahas inverse. Nah, sekarang perhatikan inverse matriks. Perhatikan. Pada pembahasan di atas, tadi kita sudah mempelajari tentang determinan matriks berordo 2x2. Tadi udah ya. 2x2. Kemudian matriks berordo 3x3. Sudah kita bahas. Inverse matriks persegi tidak bisa lepas dari determinan. Nah, makanya basicnya itu kamu harus menguasai namanya determinan. Makanya saya tanya-tanya terus determinan matriks itu mana yang belum bisa. Dengan kata lain, determinan matriks adalah syarat penting untuk menentukan inverse matriks persegi. Ya, untuk setiap bilangan real P, kemudian P tidak sama dengan 0, maka akan selalu berlaku bilangan real P pangkat min 1. Sedemikian rupa sehingga P dikali P pangkat min 1 adalah bisa dibalik. P pangkat min 1 kali P itu sama dengan 1. Kebalikannya. Bilangan real P pangkat min 1 disebut inverse.
dari matriks P. Jadi gini, diketahui P, inversnya adalah P pangkat min 1. Bukan aksen ya, tapi P pangkat min 1. Inverse itu pangkatnya min 1. Kebalikan. Nah, berdasarkan pemikiran di atas, kita bisa membuat analogi yang sama terhadap matriks persegi. Matriks persegi A berordo M kali N akan mempunyai inverse jika ada matriks B yang berordo sama. Jika dikalikan dengan matriks A, akan menghasilkan matriks identitas yang berordo sama, yaitu M kali M juga. Ya, ini. Ya, I, matriks I, identitas M kali M adalah A kali B sama dengan B kali A, sama dengan identitas. Jadi intinya gini, untuk determinan dan inverse, matriksnya harus persegi, nggak boleh tidak. Ya, misalnya 2 kali 2. Ya, kemudian 3 kali 3, 4 kali 4. Maksudnya barisnya 2, kolomnya 2. Barisnya 3, kolomnya 3. Barisnya 4, kolomnya 4. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Inverse matriks berordo 2 kali 2. Nih, inverse matriks berordo 2 kali 2 yang saya lingkari warna hijau ini ya. Inverse matriks A berordo 2 kali 2 adalah, nah ini kata-kata baru lagi nih, adjoint. Apa itu adjoint? Nah, ini kita bahas. Adjoint dari matriks A dibagi dengan determinan. Dari matriks A, saya ulang lagi. Inverse matriks A berordo 2 kali 2 adalah adjoint dari matriks A dibagi dengan determinan matriks A. Nih yang tercetak warna merah nih. Perhatikan. Nih ya. Jika A, matriks A anggotanya A, B, C, D. Maka ini dibaca ini adalah inverse. Inverse. Ya. Inverse dari matriks A adalah 1 per A kali D dikurang B kali C. Ini sebenarnya determinan nih. Tadi kan udah. Lalu dibalik. Nah, adjoint. Adjoint ini adalah pembalikan dari matriks. Kan waktu itu kamu sudah mengenal namanya transpose. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris itu namanya transpose. Nah, kalau adjoint itu nah, pembalikannya dan dinegatifkan. Ya. D min B min C A. Jadi dari yang semula itu adalah A, B, C, D menjadi D min B min C A. Yang dibalik cuman D dan A, B dan C-nya dikasih tanda min. Ini namanya adjoint. Adjoint. Ya, adjoint. Oke, itu mana tadi? Oke. Nah, contoh. Belum contoh. Matriks D min B, kemudian min C dan A disebut matriks adjoint A. Nih, baru kamu tahu. Adjoint. Sedangkan ini A kali D dikurang B kali C, ini adalah determinan. Sehingga rumusnya sudah bisa ditulis di sini adalah rumus dari inverse matriks A berordo 2 kali 2 adalah 1 per determinan A kali adjoint A. Sampai di sini, ada yang mau menanyakan rumusnya? Atau mau langsung soal? Biasanya kalau rumus-rumus ini pusing, lebih baik langsung ke soal. Gitu ya. Nah, kita praktek ke soal. Perhatikan nih. Di bawah ini contoh. Nah, lihat contohnya. Jika A, matriks A, anggotanya adalah 4,
kemudian 2, 5, dan 3. Pertanyaannya, tentukan. Ini apa? Dibaca apa tadi ini? Dibaca apa? Jelita? A pangkat min 1 apa? Dibaca apa? Bocah? Inverse ya. Inverse. Tentukan inverse dari matriks A. Ya, kita lihat. Rumusnya kamu tulis dulu. Rumusnya itu adalah 1 per determinan A dikali adjoint. Adjoint A. Ini aja. Nah, ini rumus utamanya ini. Nah, determinannya adalah pengembangannya dari sini. Ini adjoint, ini determinannya. Nah, sehingga langsung nih sama dengan 1 per A kali D, berarti 4 kali 3 dikurang B kali C, 2 kali 5. Sehingga 12 dikurang 10, 1 per 2. Sehingga untuk determinannya 1 per 2. Lalu, nah matriksnya, matriks adjoint-nya kamu jangan ngarang. Matriksnya adalah D min B, kemudian min C A. Nah, ini ya. Nah, sehingga tinggal dibalik, yaitu 3 min 2, min 5, 4. Nah, sehingga langsung bisa dikalikan ke dalam ya, masing-masing. Ini kan skalar kali matriks. 1 per 2 kali 3, berarti 3 per 2. 1 per 2 kali min 2, min 1, 2-nya langsung coret. Kemudian 1 per 2 kali min 5, min 5 per 2. Dan yang terakhir 1 per 2 kali 4, jadi 2. 4 coret dengan 2, sehingga hasilnya 2. Ini hasilnya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Atau mau satu soal lagi? Ayo, satu soal dulu. Satu soal lagi nggak? Atau udah capek? Kalau di sini udah capek semua nih. Ayo, Firna, mau bertanya nggak? Enggak, Pak. Nggak. Oke. Berarti nanti kalau saya kasih 2 soal bisa ya. Nah, sekarang perhatikan. Akan saya kirimkan tugas langsung kamu kerjakan ya. Ini kan masih ada waktu nih. Tapi tenang, masih saya kasih waktu batasnya sampai sore. Sorenya jam 6 atau jam 7 malam. Ya, tapi jangan ditunda. Seringkali kita menunda-nunda waktu, akhirnya tugasnya numpuk. Ya, ya, oke. Perhatikan. Perhatikan di sini. Ya. Ini tadi. Oh, Indomie juga? Oh, enggak. Ya udah obat. Perhatikan. Ya, ini. Nah, tugas itu sudah saya share di namanya papan bersama. Papan bersama itu adalah namanya Padlet. Pad sama Dlet. Padlet. Nih seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan. Oke. Di handphonemu nanti akan kelihatan seperti ini juga. Caranya, nih tugasnya. Tugas determinan dan inverse. Klik gambarnya. Nah, muncul seperti ini. Carilah nilai determinan matriks A yang berodo 3 kali 3. Ini nomor 1 ya. A. 1, 2, 1. 3, 3, 1. Kemudian 2, 1, 2. Kamu kerjakan di kertas. Nomor 1 kertas kamu kerjakan. Sudah. Baru nomor 2. Nomor 2. Jika A, matriks A anggotanya 2, min 3, kemudian 5, min 7. Maka, nih, tadi apa ini, Jelita? A pangkat min 1? Inverse. Tentukan inverse dari matriks A ini. Nah, kalau sudah, dua-duanya kamu foto, terus kamu upload di sini.
Caranya pertama yang kamu lakukan adalah seperti ini, kamu pencet tanda plus di samping kanan bawah. Nih, tanda plus. Nah, ketika kamu pencet tanda plus akan muncul seperti ini. Ketik namamu di sini. Contoh misalnya namanya Yesaya, gitu ya. Nah, udah kamu kerjakan. Saya siap mengerjakan. Nah, udah kan? Mana? Di foto. Fotonya kan udah kamu upload tadi kan? Ya udah kamu foto kan tadi di handphonemu. Klik lainnya. Ini kan ada gambar hijau kamera, kemudian ada tautan, ada apa nih? Pencarian gambar dari Google. Kamu pilih lainnya. Kalau sudah pilih lainnya, kamu klik. Nah, di sini kamu muncul pilihan. Ada unggah, ada kamera, ada perekam video, ada audio, perekam layar, lokasi, dan seterusnya. Kamu pilih unggah. Unggah. Kamu unggah. Nah, pilih misalnya, oh saya sudah jawab. Mana jawabannya? Tadi fotonya ada di sini. Misalnya ini. Gitu ya. Nah, tunggu prosesnya. Nah, ini tunggu prosesnya. Nah, ini sudah ya. Kalau sudah, kalau kamu pengen warnanya lain, kamu klik warna yang ini. Saya pengennya warna merah, Pak. Nah, nih. Udah merah ini kan? Kamu publish. Nah, oh berarti ini Yesa sudah mengerjakan soal ini. Kelihatan nanti yang belum siapa, yang sudah siapa. Gitu ya? Paham? Paham, Pak? Bisa ya? Ada yang belum bisa? Bisa, Pak. Ya, oke. Yesaya ini kan contoh nih ya. Ini contoh Yesaya saya hapus. Ini saya ulang lagi, sekali lagi. Saya ulang lagi. Ini nama aplikasinya apa, Pak? Padlet. Nanti nggak usah diinstal di handphone. Nggak usah diinstal. Kamu langsung saya kirimi link aja. Link saya langsung kamu klik, langsung masuk ke sini. Nggak usah diinstal. Nanti terlalu berat di handphone. Namanya Padlet ya. Oke. Ulang lagi, sekali lagi. Supaya tahu tugasnya, kamu kerjakan di kertas, kamu klik gambar ini. Set. Nah, muncul kan gede kan? Kamu catat di kertas. Terus kamu tulis, kamu kerjakan. Terus kamu foto, spread. Tuh, sudah jadi, ya kan? Nah, terus pilih tanda plus di sini. Sudah kamu klik tanda plus, subjek kamu ganti nama. Misalnya nama, misalnya Excel Mateo, mana tadi? Nih, Excel Mateo. Oke. Terus, kan ada write something fantastic. Tulis. Selamat pagi, selamat siang Pak. Saya mengumpulkan tugas matematika. Oke. Mana? Kamu klik lainnya. Pencet lainnya terus unggah. Atau apa nih? Upload. Nah, unggah. Mana yang diunggah? Misalnya yang diunggah ini. Ini ya gambar ini. Ini bukan gambar. Nih, kan JPEG ya. Nah, misalnya ini gambar tugasnya. Tungguin. Jangan dari yang dipublish dulu. Tungguin dulu sampai ini sempurna. Oh, udah. Nah, sudah. Warnanya kamu mau ganti warna hijau. Nah, publish. Nah, ini Excel sudah. Sudah masuk nih. Nanti di saya muncul nih. Gitu ya, Nak. Bisa ya? Bisa.